Kategori pilihan pemirsa status pembekuan atau freeze terhadap rebalancing indeks saham Indonesia oleh MSCI diperkirakan masih akan berlanjut dalam pengumuman indeks di November 2026. Namun dengan nada MSCI yang lebih positif, indeks harga saham gabungan diprediksi akan mencapai level 7.500 di tahun ini. Status pembekuan atau freeze terhadap rebalancing indeks saham Indonesia oleh MSCI diperkirakan masih berlanjut dalam pengumuman indeks pada November 2026. Head of Research UOB Kaihian Securities Indonesia Willy Noisitorus mengatakan, pelaku pasar tidak perlu berlebihan mengkhawatirkan potensi penurunan kelas pasar Indonesia dari emerging market menjadi frontier market. Di pengumuman November nanti statusnya kemungkinan tetap di freeze, namun intonasinya akan jauh lebih positif karena regulator Indonesia sudah memenuhi berbagai penyesuaian regulasi mulai dari transparansi free float, pembentukan indeks HSC hingga komunikasi aktif dengan pemegang saham. Proses pemulihan hingga status freeze dicabut dan peluang rebalancing kembali berjalan normal memakan waktu hingga sekitar 18 bulan sejak ancaman awal mencuat. Dalam skenario optimistis, pembukaan penuh atau unfreeze diperkirakan baru terrealisasi di semester 1 2027 dengan kemungkinan sekitar April atau Mei. Sementara itu posisi Indonesia secara fundamental masih aman berada dalam kategori emerging market. Sementara di tengah ketidakpastian terkait MSCI, UOB Kaihian tetap mempertahankan pandangan positif terhadap pasar saham domestik. UOB Kaihian memproyeksikan IHSG dapat mencapai level 7.500 di akhir 2026. Di tengah pasar saham Indonesia memiliki tingkat ketahanan yang cukup tinggi dalam menghadapi gejolak siklikal maupun sentimen eksternal. Selain perkembangan MSCI, pergerakan IHSG hingga akhir tahun juga akan dipengaruhi dinamika politik global setelah midterm election Amerika Serikat serta kebijakan likuiditas bank sentral global. Diketahui sebelumnya MSCI mengumumkan hasil Agustus 2026 Index Review di 13 Agustus 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Yang membedakan review kali ini dari rebalancing normal adalah kebijakan freeze yang telah diberlakukan MSCI terhadap saham Indonesia sejak akhir Januari 2026. Dalam pengumuman resminya di 7 Juli 2026, MSCI menegaskan akan mempertahankan seluruh pembatasan tersebut untuk periode Agustus, meliputi pembekuan kenaikan foreign inclusion factor dan number of share, peniadaan penambahan konstituen baru ke MSCI Investable Market Index, serta penghentian migrasi naik kelas dari segmen small cap ke global standard. Berbagai sumber, IDX Channel. Informasi emiten pemirsa PT Avia Avian Tbk atau Avia menaikkan target pertumbuhan penjualan di 2026, di mana manajemen menaikkan target pertumbuhan penjualan jadi 10 hingga 14% dari sebelumnya di 6 hingga 10%. Dirangkum dari berbagai sumber, Head of Investor Relation PT Avia Avian Tbk, Andreas Timothy mengatakan, meski target pertumbuhan penjualan secara nilai dinaikkan, namun target pertumbuhan volume tidak mengalami perubahan. Penyesuaian target pertumbuhan penjualan secara nilai tersebut mempertimbangkan dampak kenaikan harga yang telah dilakukan perusahaan di kuartal kedua di tahun ini. Di sisi profitabilitas, perseroan optimistis dapat mempertahankan kinerja di tingkat yang sehat dan stabil. Upaya tersebut akan dilakukan melalui sejumlah langkah antara lain disiplin harga, optimalisasi pengadaan dan persediaan, serta peningkatan efisiensi operasional secara berkelanjutan. Memasuki paruh kedua tahun ini, perseroan terus melanjutkan strategi ekspansi di sejumlah lini, mulai dari jaringan distribusi, kapasitas produksi, hingga inovasi produk. Dari sisi distribusi, perusahaan menargetkan penambahan sekitar 7 hingga 8 pusat distribusi baru sepanjang 2026. Sementara dari sisi produksi, pabrik ketiga Avian Brands di Cirebon telah memasuki tahap commissioning di tahun ini. Selain itu, perseroan juga telah meluncurkan 9 produk baru di berbagai segmen.
Diketahui penjualan neto perseroan tercatat 4,59 triliun rupiah di semester 1 2026, naik 18,19% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 di 3,88 triliun rupiah. Dengan kinerja tersebut, perseroan membukukan laba sebelum beban pajak penghasilan 1,24 triliun rupiah, tumbuh 24,1% dari 997,58 miliar rupiah di semester 1 2025. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini saham Avia lebih cenderung mengalami penguatan, namun di beberapa menit jelang penutupan sesi kedua hari ini kembali ke level pembukaan pada pagi tadi, tepatnya di 350, tepatnya bergerak flat pemirsa. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat posisi pergerakan saham Avia dan update jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, ditutup di perdagangan hari sebelumnya pada akhir pekan lalu ditutup di level 350 dan pembukaan di sesi pertama pada pagi tadi menguat ke 352, 354 hingga pada pukul 10 ke 356 intraday tertinggi hari ini. Pada pukul 11.20 laju penguatan terbatas ke 350 namun masih bertahan di zona hijau. Pada pukul 12 ditutup menguat di 352 dan pembukaan sesi kedua menguat ke level 354. Saat ini di 350 bergerak flat pemirsa. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham Avia dalam beberapa bulan terakhir sempat mengalami tekanan yang cukup dalam di perdagangan 8 Juni, seiring juga pada waktu itu indeks harga saham gabungan mengalami koreksi yang cukup dalam pemirsa. Ya, grafis selanjutnya untuk pergerakan saham Avian dalam 6 bulan terakhir. Di perdagangan 14 Januari, saham Avian diperdagangkan di 488, Maret di 422, 7 Mei 392 dan 8 Juli tertekan ke 288. Kemudian Juli dan Agustus mencoba untuk bangkit kembali dan diperdagangkan di atas level 300-an pemirsa. Ya, dalam beberapa bulan terakhir posisi saham Avia sempat bergerak di atas level 464. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada. Kita beralih ke grafis selanjutnya, posisi PER-nya ada di 11.62 kali, WSR-nya di 2.38 kali, PBV-nya di 2.27 kali, dan PCFR di 8.02 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.